Pernah gak sih kalian mikir, kenapa ya banyak orang berkuliah? Kebanyakan dari kita pasti punya tujuan yang sama, yaitu bikin masa depan lebih cerah. Tapi, kalian setuju gak? Dengan berkuliah, kita bisa nambah wawasan dan dapetin skill baru yang pastinya bisa bikin peluang kerja kita makin besar. Tapi, tahu gak sih? Zaman dulu, pendidikan formal itu terkesan elitis banget. Hanya orang-orang tertentu yang bisa dapat akses. Nah, berkat kemajuan teknologi, semua itu berubah total loh. Sekarang, dengan bantuan mesin pencari, platform sosial, dan AI, informasi dari pengetahuan bisa kita dapetin dengan mudah dan gratis. Bayangin aja deh, dengan sekali klik, kita bisa dapat ribuan sumber informasi tanpa harus keluar uang sepeser pun. Hemat waktu juga kan? Jadi, daripada habisin waktu dan biaya buat kuliah, belajar lewat sumber-sumber online bisa jadi alternatif yang gak kalah oke. Semua ini gak lepas dari peran teknologi. Jadi, intinya, kalau kita mau masa depan yang lebih baik, kita tinggal manfaatin teknologi sebaik mungkin. Kuliah jadi bukan satu-satunya jalan. Jadi, gimana menurut kalian? Setuju gak? Nah, di dalam video ini, kita akan membahas bagaimana masa depan kita manusia melalui dinamika manusia dengan teknologi. Yuk, simak terus. Apa sih sebenarnya teknologi itu? Nah, kalau menurut definisi yang paling familiar, teknologi itu adalah alat atau instrumen yang kita gunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang paling umum tentu saja adalah memudahkan hidup kita sehari-hari. Mulai dari botol minum, gayung, sampai gawai canggih yang kamu pegang sekarang, semua itu adalah contoh teknologi. Tapi, tunggu dulu. Teknologi nggak cuma soal alat-alat praktis itu aja loh. Yuk, coba kita lihat teknologi dari sisi sejarah. Teknologi udah ada sejak zaman prasejarah, waktu nenek moyang kita pertama kali bikin alat-alat dari batu. Bayangin aja deh, alat-alat sederhana itu jadi tonggak pertama dalam sejarah teknologi. Dan dengan alat-alat itu, mereka bisa berburu, memasak, dan bertahan hidup. Keren banget kan? Lompat ke zaman kuno, kita bisa lihat karya-karya arsitektur menakjubkan seperti piramida di Mesir dan tembok besar di Cina. Teknologi konstruksi pada masa itu berkembang pesat banget dengan teknik bangunan yang makin kompleks dan alat-alat yang lebih canggih. Lalu, tiba saatnya revolusi industri di abad ke-18. Mesin uap mengubah segalanya. Pabrik-pabrik bermunculan, produksi massal jadi mungkin, dan transportasi berkembang pesat dengan hadirnya kereta api. Di abad ke-20, kita mengalami lonjakan luar biasa dengan penemuan listrik, telepon, radio, dan televisi. Tapi, di antara semua itu, komputerlah penemuan yang paling revolusioner. Dari komputer, yang mana mainframe raksasa sampai PC yang bisa kamu punya di rumah, teknologi informasi benar-benar mengubah segalanya. Sekarang kita ada di abad ke-21 yang mana disebut sebagai era digital. Internet menghubungkan dunia, handphone membawa kekuatan komputer ke genggaman kita, dan AI mulai mengubah berbagai industri dari kesehatan sampai transportasi. Nah, setelah melihat sejarah singkat ini, apakah teknologi cukup didefinisikan hanya sebagai alat? Ternyata, teknologi punya esensi yang lebih dalam. Teknologi adalah bagian tidak terpisahkan dari aktivitas manusia sepanjang peradaban. Perkembangan teknologi memengaruhi bagaimana kita menciptakan tujuan-tujuan baru dengan melihat sejauh mana potensinya bisa dimanfaatkan. Yang mana potensi teknologi itu juga mencerminkan potensi manusia itu sendiri. Teknologi terus berkembang pesat, membawa kita ke era baru dengan robot cerdas, kendaraan otonom, dan inovasi-inovasi yang mungkin sebelumnya hanya ada di film sci-fi aja. Dan dengan teknologi secanggih AI ini, kira-kira seberapa jauh ya potensi kita bisa berkembang? Bayangin aja deh, gimana teknologi sekarang berkembang pesat banget. Dari alat-alat sederhana sampai AI. Seperti yang udah dijelasin, teknologi ini punya potensi besar buat kita. Tapi beneran gak sih?
Nah, ada nih seorang filsuf Prancis, Jean-François Lyotard, yang cukup terkenal dengan gerakan post-strukturalismenya. Dia agak kritis soal teknologi ini. Menurut dia, potensi manusia dalam konteks pengetahuan yang dihasilkan oleh teknologi gak selalu seoptimis yang kita pikirkan. Nah, pernah ngerasa gak sih ada perubahan drastis dalam cara kita melihat dan mendapatkan pengetahuan? Gak cuma perubahan positif aja, tapi juga ada sisi negatifnya. Lewat konsep-konsep Lyotard seperti metanarasi, technoscience, dan performativitas, kita bakal analisis kenapa kita harus lebih hati-hati sama perkembangan teknologi ini, termasuk AI. Yuk kita bahas bareng-bareng. Apa sih metanarasi itu? Metanarasi, atau bisa kita sebut sebagai narasi besar, adalah cerita atau penjelasan yang mengklaim bisa menjelaskan segala sesuatu tentang dunia ini. Tapi, jangan buru-buru berpikir ini soal besar kecilnya cerita ya. Yang penting adalah bagaimana cerita itu bisa dianggap sah dan benar. Coba deh kita lihat perbedaannya. Narasi biasa seperti mitos Tangkuban Perahu hanya berlaku dalam konteks tertentu. Cerita ini memberikan penjelasan tentang dunia hanya untuk komunitas yang percaya pada mitos tersebut. Contoh, dalam mitos Tangkuban Perahu, masyarakat yang mempercayainya sudah merasa cukup dengan cerita tersebut tanpa butuh penjelasan dari luar. Berbeda dengan metanarasi, metanarasi mencari legitimasi melalui bukti-bukti eksternal atau realitas dunia. Jadi, metanarasi mengklaim bisa memberikan kebenaran universal yang berlaku di mana saja dan kapan saja. Nah, contoh metanarasi yang terkenal adalah pencerahan, Marxisme, dan agama. Pencerahan mengklaim bahwa manusia akan terus maju dengan nalar dan ilmu pengetahuan. Misalnya, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dianggap sebagai bukti nyata. Sementara Marxisme menggambarkan sejarah manusia sebagai perjuangan kelas, dari perjuangan bangsawan dan rakyat jelata hingga berjuis dan proletariat, semua dianggap sebagai bukti nyata teori ini. Sementara agama mengklaim adanya kebenaran universal tentang Tuhan. Bukti-buktinya terlihat dari keteraturan dunia dan keyakinan bahwa dunia tanpa Tuhan tidak masuk akal. Metanarasi membantu kita memahami segala aspek kehidupan dan fenomena di dunia ini. Misalnya aja, agama gak hanya menjelaskan keberadaan Tuhan, tapi juga memberikan landasan etika, makna hidup, asal-usul alam semesta, hingga struktur sosial dan politik. Di saat terjadi hal-hal tragis seperti kematian anak kecil, agama sering memberi penjelasan bahwa ini adalah bagian dari rencana Tuhan untuk menguji keimanan dan ketabahan manusia. Namun, metanarasi juga punya kelemahan. Dengan klaim kebenaran universalnya, metanarasi bisa menjadi totaliter loh. Misalnya, pencerahan yang menekankan rasionalitas, tidak mentoleransi pandangan yang berbeda, dan menyingkirkan pandangan tersebut. Sekarang, coba kita lihat video perkembangan teknologi komputasi. Syukurnya, teknologi dari komputer hingga internet membuat informasi menyebar dengan sangat cepat. Informasi yang dulu hanya diketahui oleh segelintir orang aja, sekarang bisa diketahui oleh jutaan orang hanya dalam waktu sekejap. Dengan teknologi, kita bisa menemukan pengetahuan baru hanya dengan mesin pencari seperti Google atau media sosial seperti YouTube dan TikTok. Kita jadi nggak perlu lagi nih menyesuaikan diri dengan metanarasi untuk mendapatkan pengetahuan. Bahkan, tanpa metanarasi, kita udah bisa mengakses berbagai pengetahuan baru. Akhirnya, kita telah terselamatkan dari totalitarianisme metanarasi. Kita memasuki era baru dengan sistem dominan baru tanpa metanarasi, yaitu technoscience. Di era sekarang, siapa sih yang gak setuju kalau sains adalah sumber paling bisa diandalkan dalam membentuk pengetahuan kita? Yup, sains dengan segala eksperimentasi, observasi, dan pengujian hipotesisnya selalu berusaha menjelaskan dunia ini secara menyeluruh dan objektif. Jadi gimana? Udah setuju? Tapi, tunggu dulu. Menurut Lyotard, ini baru definisi sains yang tradisional loh.
Dia menyoroti satu komponen penting dalam kemajuan sains yang sering kita lupa, yaitu teknologi. Nah, di sini mulai menarik ya nih. Sains dan teknologi ternyata punya hubungan timbal balik yang sangat erat. Atau bisa dibilang mereka berdua ini pasangan yang gak bisa dipisahkan. Coba aja deh bayangin, penyelidikan sains itu gak cuma buat memajukan pengetahuan kita tentang dunia. Ada tujuan lain yang sama pentingnya, yaitu memajukan teknologi. Dan akibatnya, sains gak bisa lagi nih dilihat sebagai sesuatu yang sepenuhnya objektif. Seperti teknologi, sains juga menjadi alat untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tujuan ini dinamakan Lyotard sebagai performativitas. Ngomong-ngomong soal teknologi, siapa di sini yang gak kenal dengan AI? AI adalah salah satu contoh bagaimana sains dan teknologi saling mendukung dan memengaruhi. Dari sistem rekomendasi di media sosial sampai asisten virtual di rumah kita, AI udah jadi bagian dari keseharian nih. Bayangin aja, semua itu gak bakal ada tanpa kolaborasi antara sains dan teknologi. Jadi, gimana nih menurut kalian? Menarik kan melihat bagaimana sains dan teknologi saling berkaitan dan memajukan satu sama lain. Kita hidup di era teknosains, di mana pengetahuan dinilai berdasarkan kemampuannya untuk memajukan sistem kesatuan sains dan teknologi. Jadi, misalnya nih, kita nggak merasa punya urgensi untuk menambah pengetahuan soal kehidupan di dasar laut. Kenapa? Karena dianggap nggak punya manfaat langsung. Padahal, dasar laut juga masih penuh misteri. Sebaliknya, kita berlomba-lomba menjelajahi Mars. Kenapa? Karena planet merah itu punya potensi jadi rumah bagi manusia di masa depan. Nah, jadi gimana? Udah ngerti belum? Contoh lainnya, ada seseorang yang lanjut pendidikan S2 ke luar negeri untuk memperluas wawasan pengetahuannya. Tapi, kalau dia nggak bisa kontribusi langsung ke negaranya, upaya belajarnya bisa dianggap sia-sia gitu aja loh. Jadi, di sistem ini, pengetahuan dinilai berdasarkan kuantitas dan efisiensinya, bukan nilai intrinsik dari pengetahuan itu sendiri. Agak ironis ya. Nah, ini realita yang sedang kita hidupi. Informasi begitu mudah tersebar, sehingga kita nggak lagi aktif membentuk pengetahuan melalui metanarasi, atau menyusun totalitas pengetahuan. Cukup cari lewat teknologi, semua bisa kita dapetin secara instan. Semakin cepat teknologi memberi pengetahuan, semakin baik teknologi itu. Semakin bermanfaat pengetahuan itu untuk kehidupan sehari-hari, semakin baik pula teknologi tersebut. Pengetahuan di era modern gak selalu sejalan dengan kebenaran, keadilan, dan keindahan. Dalam dunia kita sekarang, baik atau enggaknya sesuatu hanya ditentukan dari performativitasnya aja, bukan soal nilai-nilai yang mungkin lebih mendalam dari itu. Sekarang, kita hidup di mana teknologi semakin canggih, dan salah satu inovasi paling mencengangkan adalah Artificial Intelligence atau AI. Kalian pasti udah tahu kan, dengan AI kita bisa bertanya apa aja, bahkan pertanyaan yang paling spesifik sekalipun. Dan jawabannya langsung tepat, seolah-olah ada orang beneran yang berpikir keras buat kita. Pertanyaan-pertanyaan yang biasanya bikin kita pusing karena butuh diskusi panjang lebar dengan berbagai pandangan, sekarang bisa dipecahkan dengan mudah oleh AI. AI berpikir untuk kita, menyediakan jawaban, dan kita hanya tinggal menerimanya aja. Mudah banget kan? Tapi, coba pikir lagi deh, apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa kita sadari, kita mulai kehilangan kemampuan untuk berpikir esensial. Kita jadi terbiasa dengan jawaban instan, lupa bagaimana caranya berpikir secara mendalam dan bertahap. Esensi berpikir kita sebagai manusia di sini mulai terkikis. Lihat deh berita yang satu ini. Ada dosen yang marah besar karena mahasiswanya ketahuan copy-paste jawaban dari ChatGPT. Bayangin aja deh,
Mahasiswa itu bahkan gak repot-repot menerjemahkan jawaban dalam bahasa Inggris yang diberikan oleh AI. Mungkin ini contoh ekstrim ya, karena jarang ada yang sepolos itu. Tapi, coba pikirkan contoh lain. Bayangin aja ada mahasiswa yang pintar sedikit. Mereka gak copy-paste mentah-mentah, tapi memparafrase jawaban dari AI. Dalam tugas-tugas seperti membuat presentasi atau artikel, mereka bisa saja mengambil ide dari AI, memparafrase, dan gak ada yang tahu kalau itu sebenarnya bukan ide mereka. Ini bukan sesuatu yang langka loh, bahkan sulit banget untuk mendeteksinya. Apalagi pemerintah pun gak melarang secara tegas penggunaan AI dalam pembelajaran. Jadi, ya celah ini memang ada. Seolah-olah esensi berpikir kita sekarang hanya sebatas memparafrase. Pelajar, termasuk mahasiswa, juga ikut dalam tren ini. Mereka juga terlibat dalam pengosongan esensi berpikir yang sedang melanda kita. Dan bukan cuma itu, AI sekarang juga bisa berkarya loh. Musik, lukisan, dan bentuk seni lainnya yang selama berabad-abad jadi tuangan jiwa manusia, sekarang bisa dibuat oleh AI. Cukup masukkan kata kunci, dan boom, jadilah karya seni. Di beberapa negara, orang-orang sudah sadar akan hal ini. Mereka berusaha keras mempertahankan esensi manusia dengan kembali ke seni tradisional, performansi, dan tema-tema yang menantang aturan baku seni. Tapi, bagaimana ya dengan Indonesia? Di sini, presiden dan calon presiden terang-terangan mendukung seni berbasis AI. Ini bukan berarti kita harus menyalahkan pemerintah aja, tapi kita juga perlu bertanya, jika pemerintah tidak mendukung aktivitas yang mempertahankan esensi manusia, apakah kita akan membiarkan esensi itu hilang begitu saja? Masa depan Indonesia mungkin seperti yang dikatakan oleh Nietzsche. Cuma bedanya, kini bukan cuma Tuhan yang mati. Kita, manusia, juga perlahan-lahan mati. Manusia tetap mati, dan kitalah yang membunuh diri kita sendiri. Tarik napas pelan-pelan ya. Mungkin video ini bikin kamu merasa cemas. Kalau benar begitu, berarti video ini berhasil. Karena itu memang tujuan kami. Tapi tenang aja, kamu gak perlu cemas sendirian. Kami di sini juga punya beberapa saran buat kamu. Saran ini sederhana tapi mungkin agak sulit dilakukan nih. Cobalah tarik dirimu dari teknologi. Lepaskan gawaimu dan semua hal canggih itu. Mungkin kamu harus berinteraksi dengan teknologi setiap saat. Tapi cobalah tarik dirimu sebentar dari itu semua. Kita sering banget terpukau dengan teknologi baru yang kita temui kan? Sudah saatnya kita terpukau dengan diri sendiri. Eksplorasi hal-hal yang kamu suka seperti membaca, menulis, atau berkarya. Dan nikmatilah prosesnya. Coba lebih dekatlah dengan hal-hal sederhana tetapi bermakna. Luangkan waktu dengan orang-orang yang kamu sayangi, orang tua, teman, atau pasangan. Nikmati waktumu bersama mereka, atau kalau kamu merasa gak punya siapa-siapa, lebih dekatlah dengan alam. Bukan berarti kamu harus mendaki gunung atau bertapa di hutan ya. Hargai saja alam yang ada di sekelilingmu, dan nikmati waktumu bersama mereka. Mungkin ini gak membuatmu punya masa depan yang sesuai di era performativitas ini. Tapi itu bukan masalah besar loh. Terkadang, esensi kemanusiaan kita bukan dari hal-hal besar yang bisa kita lakukan, tapi dari kesederhanaan yang kita miliki dan bagaimana kita menghargai kesederhanaan itu. Yuk, pikirin lagi, dan jangan sampai kita kehilangan esensi kita sebagai manusia. Berani berubah, berani berpikir, dan tetap jadi manusia yang sejati.